Shalom semuanya, selamat malam. Senang sekali kita bertemu malam hari ini. Saya juga berharap Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaannya kalau saya boleh sharing dan berbagi pada malam hari ini. Saya akan share screen untuk topik yang akan saya sharingkan, saya bagikan. Oke, kita tunggu sebentar ya. Saya mungkin boleh dikonfirmasi apabila sudah terlihat. Belum, Bu. Ya. Belum ya, kita tunggu sebentar ya. Ya. Ya, sudah, Bu, barusan. Sudah Ya. ya, oke. Tapi belum full ya? Tadi udah. Sekarang Oke. jadi Oke. untuk dibuat slideshow ya. Ya. Ya, buat slideshow sudah? Ini belum, ini masih di Oke. PPT-nya. Nah, Kita tunggu sebentar ya, ya. sekarang sudah. Oke. Sekarang sudah. Oke, sudah. Ya. Iya. Pada saat saya bertanya tema kepada Ibu Desi, ada tema di dalam 3 bulan ini ya di City of Love ya, home. Dan malam hari ini saya mengambil topik obedience atau ketaatan. Eh, ada beberapa hal yang mendasari kita untuk kita taat kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita mau cek dan dicek apa sih yang menjadi motivasi kita saat kita melakukan firman Tuhan ataupun saat kita memutuskan untuk hidup taat. Yuk kita lihat firman Tuhan mengenai ketaatan. Di Filipi 2 ayat 8 kita baca, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memberikan contoh buat setiap kita bahwa dia taat sampai mati di kayu salib. Bukankah di dalam kehidupan kita meneladani Yesus? Yesus yang menjadi teladan. Kalau kita taat, kita meneladani ketaatan Yesus. Tetapi kita juga lihat di sini, mengapa Yesus mati di kayu salib? Apa yang mendasari Yesus mati di kayu salib? Apa yang memotivasi? Ya, kita lihat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus taat sampai mati di kayu salib karena Yesus mengasihi kita semua. Karena Yesus mengasihi dunia. Ia mati untuk menebus dosa manusia supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Pada saat kita di dalam kehidupan kekristenan, ketaatan adalah bagian dari kehidupan kekristenan ataupun ketaatan merupakan esensi dari kehidupan kekristenan. Bahkan kita sebagai seseorang yang tanda kutip beragama Kristen, kita memiliki panggilan untuk memiliki hidup di dalam ketaatan, betul? Tetapi ketaatan yang seperti apa? Dan juga kenapa? Apa dasarnya kita hidup taat? Kita lihat di Kejadian 2. Pelajaran pertama yang Tuhan berikan kepada manusia yaitu ketaatan. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan mengajar mengenai ketaatan. Ada buah yang tidak boleh dimakan dan manusia melanggarnya. Itu sebenarnya pembelajaran yang Tuhan berikan loh. Yang pertama adalah ketaatan. Bahkan firman Tuhan menuliskan bahwa ketaatan itu lebih berharga daripada pengorbanan. Ketaatan lebih berkenan daripada apa yang kita lakukan ataupun pengorbanan yang kita lakukan daripada persembahan. Tuhan mau taat pada Dia. Lalu kita lihat di Matius 7 ayat 7 mengenai dasar membangun rumah. Ada orang yang membangun rumah di atas pasir, ada orang yang membangun rumah di atas batu karang. Seseorang membangun rumah di atas batu karang, dia memiliki rumah yang kuat. Kuat terhadap badai, kuat terhadap hujan, kuat terhadap krisis-krisis yang terjadi.
Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan kekristenan kita memiliki dasar yang kuat, yang dibangun di atas dasar batu, karang, bukan di atas pasir. Bagaimana caranya untuk kita memiliki kekristenan yang kuat? Yaitu, kita nggak cuma mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita melakukannya, memiliki ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Pada saat kita taat, tapi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Apakah kehidupan kekristenan isinya adalah apa yang boleh dan apa yang nggak boleh? Saat kita mengikuti Kristus, kita sering banget mendengar nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh memiliki perilaku yang buruk. Kita harusnya tuh banyak banget, harus memiliki karakter Kristus, harus menghasilkan buah roh, harus kudus, harus taat, harus setia, harus apa lagi? Ada banyak banget list yang harus dan ada banyak banget yang jangan berbuat dosa. Kemudian jangan memiliki kecanduan, kemudian jangan memiliki hati yang tidak tulus. Hati harus tulus, jangan memiliki motivasi yang salah. Kemudian juga jangan lain-lain, banyak hal, jangan. Apakah kehidupan kekristenan hanya sekedar list, mana yang harus, mana yang jangan? Apakah kekristenan itu hanya menjadi behavior management, hanya memperbaiki perilaku buruk saja, supaya perilaku kita menjadi lebih baik dan kita tampil menjadi lebih baik dilihat oleh semua orang. Lalu apakah kekristenan fokusnya adalah supaya kita menjadi lebih baik daripada orang lain, supaya kita lebih berkenan dibandingkan orang lain, supaya kita lebih rohani dibandingkan orang lain, supaya kita lebih spiritual dibandingkan orang lain dengan melakukan ketaatan. Pada saat kita taat, yuk hari ini kita sama-sama cek apa sih ketaatan. Saya memberikan tema hari ini adalah 3G of obedience. Ada 3 motivasi yang tidak sehat untuk kita melakukan ketaatan. Tetapi kita juga ingin memperbaiki motivasi kita supaya kita melakukan ketaatan secara benar. Motivasi-motivasi apa saja yang mendorong seseorang itu untuk taat? Grief, guilt, or get something. Dan motivasi ketaatan kita itu biasanya sangat terpengaruh oleh beberapa faktor. Dari pengalaman-pengalaman hidup, kemudian dari cara pandang kita terhadap Tuhan, lalu juga sangat banyak dipengaruhi faktor bagaimana pola asuh orang tua di saat kita dibesarkan di masa kecil. Yuk kita lihat yuk beberapa motivasi untuk kita melakukan ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama adalah grief. Kalau grief kita lihat dari arti katanya adalah kuburan. Pada saat kita berada di sebuah kuburan, artinya kita sedang menghadapi sebuah kehilangan, betul. Ada yang hilang kehidupan kita. Nah, seringkali seseorang karena takut ada yang hilang dari kehidupan kita. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Sehingga motivasi kita untuk taat adalah karena perasaan takut. Takut sesuatu yang hilang. Takut hukuman. Kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kenapa seseorang bisa memiliki motivasi taat? Karena takut. Biasanya salah satunya disebabkan karena pola asuh orang tua. Saya jadi ingat waktu saya di masa kecil, saya lihat orang tua saya tuh sembahyang gitu ya. Pada saat saya lihat orang tua saya sembahyang, rajin banget sembahyang. Lalu saya tanya sama orang tua saya, kenapa mama tuh rajin banget sembahyang? Lalu mama sembahyang supaya kita terhindar dari malapetaka, supaya hidup kita dilindungi, supaya juga kita terhindar dari hukuman,
supaya Tuhan tidak marah. Nah, tanpa sadar, karena seringkali saya mendengar hal itu, di situ tertanam bahwa ternyata Tuhan itu kalau kita salah, Tuhan tuh bisa menghukum. Kemudian juga kita berdoa, kita lakukan sesuatu supaya terhindar dari malapetaka. Kemudian juga seringkali pola asuh orang tua yang otoriter, yang sering mendidik dengan ancaman-ancaman. Misalnya, kalau kamu lakukan ini, kalau kamu nanti nggak taat atau nggak nurut, nanti kamu rasain akibatnya. Terus udah gitu, kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang buruk, gitu ya, hal-hal negatif, lalu yang tertanam itulah akibatnya nggak taat, akibatnya nggak nurut. Terus udah gitu, kalau misalnya kamu nggak nurut, uh, hak istimewa kamu tuh akan hilang. Nanti kalau kamu nggak nurut, nanti ada sesuatu yang terjadi, kamu kehilangan sesuatu. Tanpa sadar, ini terbawa. Kenapa? Karena bagaimana cara kita memandang Tuhan, itu akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan sesuatu. Dan bagaimana cara kita memandang Tuhan, itu sangat terpengaruhi pola asuh orang tua. Karena pertama kali kita mengenal Tuhan melalui orang tua kita. Apa akibatnya? Berapa banyak kita menjalani kehidupan kekristenan, kita taat karena supaya kita tidak jadi malapetaka. Kita taat supaya tidak dihukum Tuhan. Kita taat misalnya, mungkin kita sering mendengar ya, kita mengembalikan perpuluhan gitu. Kenapa kita taat? Karena kita takut supaya kita tidak ada belalang pelahap dan belalang pelompat di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak kehilangan sesuatu, apalagi misalnya orang tua. Dan ini juga mempengaruhi pada saat kita menjadi orang tua ya, lalu mempengaruhi pada saat kita memimpin. Bukankah ketaatan itu nggak cuma kepada Tuhan, tapi juga kepada orang tua, lalu kepada otoritas. Dan pada saat kita dipercayakan otoritas gitu ya oleh Tuhan, dipercayakan posisi kita memimpin, pola-pola yang mendasari kita untuk taat, tanpa sadar kita juga terapkan pada saat kita menjadi orang tua kepada anak-anak kita, pada saat mungkin kita jadi guru kepada anak didik kita, pada saat kita menjadi pada orang-orang yang kita pimpin. Sebagai contoh, kita terus menanamkan, kalau kamu tidak taat, maka akan terjadi sesuatu. Kalau kamu tidak taat, maka Tuhan akan marah. Bagaimana dengan kita? Dan Tuhan mau pada saat kita taat, ataupun kita melayani, bukan karena kita takut terjadi sesuatu, bukan karena kita takut dihukum oleh Tuhan, bukan kita takut ada hal-hal buruk yang akan menimpa kita, bukan karena kita takut nanti kehilangan kepercayaan, bukan nanti kita takut kehilangan sesuatu yang kita pegang, karena itu bentuk hukuman, bukan. Dan pertanyaannya, bukankah sejak kita pun masih berada di dalam dosa, kita masih hidup dalam dosa, masih hidup yang seharusnya kita terhukum karena penuh dengan dosa, dan mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman maut. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang suka menghukum, justru Dia menebus kita untuk membebaskan dari kutuk hukuman. Yang kedua, alasan kenapa seringkali seorang itu taat, karena ada perasaan bersalah. Kita lihat di Mazmur 38 ayat 5-7. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Kitab Mazmur menuliskan bahwa rasa bersalah itu akan menjadi beban. Rasa bersalah itu akan menghambat kehidupan kita. Tetapi berapa banyak kita sebagai orang Kristen, kita hidup dikuasai oleh rasa bersalah, guilt. Dan kita taat karena kita merasa bersalah. Dan kita taat karena selain takut juga, kita tuh merasa terintimidasi, merasa tertuduh. Kenapa kita bisa hidup dikuasai rasa bersalah? Saya termasuk
orang yang sering merasa bersalah. Kalau ada apa-apa, saya sudah merasa bersalah, merasa terintimidasi. Sebenarnya rasa bersalah atau guilt itu sebenarnya ada gunanya loh di dalam kehidupan. Kenapa? Eh, kita melihat di kitab Yohanes bahwa Roh Kudus menanamkan rasa bersalah supaya kita menyesal, lalu kita bertobat, lalu kita berubah di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat Roh Kudus menanamkan rasa bersalah, itu membawa kita kepada pertobatan. Lalu Roh Kudus menanamkan rasa bersalah itu dengan kasih yang akan mengingatkan dan menyadarkan kita akan kasih Kristus. Sehingga pada saat kita berubah, karena kita dipenuhi oleh kasih Kristus, dan kita berubah karena kita sadar bahwa kita dikasihi, kita manusia berdosa, kita dikasihi, dan kita ingin berubah sebagai respon kasih kepada Kristus yang sudah terlebih dulu mengasihi kita. Tetapi ada rasa bersalah yang nggak sehat, rasa bersalah yang mungkin tertanam oleh pola asuh orang tua yang sering mengkritik, sering menyalahkan, kemudian silent treatment, membiarkan, mengabaikan, sehingga kita merasa bersalah, terus dikit-dikit kita juga disalahkan, lalu orang tua yang selalu mengingatkan hutang budi, balas budi, ataupun otoritas yang mendidik kita, entah guru atau siapapun otoritas, yang menanam rasa bersalah. Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Ini juga berdampak pada saat kita melayani, kemudian kita berelasi, kita menolong orang lain. Bukankah menolong orang lain, melayani, berelasi dengan baik, itu sebuah bentuk ketaatan kepada Tuhan, betul? Tetapi pada saat kita melayani dan menolong orang lain, belum tentu dasarnya adalah karena kita termotivasi dengan kasih, kemudian memang ingin melayani, belum tentu. Tetapi dasar kita melakukan hal-hal yang baik karena untuk kita nyaman dengan perasaan kita, untuk menghilangkan rasa bersalah. Contohnya di dalam pelayanan dan di dalam relasi, ada nggak orang yang sungkan atau nggak enak? Jadi kalau ada orang minta sesuatu, minta tolong, terus nggak enak, sungkan, sulit untuk berkata tidak. Kemudian pada saat ada hal-hal yang nggak baik, yang tidak sesuai dengan prinsip yang dilakukan oleh orang lain, kita sulit untuk menyampaikan, nggak berani, nggak enak. Ataupun ada hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, tetapi kita nggak berani menolaknya karena nggak enak. Sekali lagi, dasar kita melakukannya karena kita nggak enak, untuk menghilangkan rasa bersalah. Jadi juga dalam kita menolong orang lain, kita berbuat baik, belum tentu motivasi kita ingin menolong dia. Bisa jadi motivasi kita adalah untuk diri kita sendiri, untuk kita feeling good, merasa oke dengan perasaan kita, supaya kita tidak merasa bersalah. Bukankah ini motivasi yang tidak tepat? Kemudian motivasi yang ketiga adalah, kalau tadi yang pertama grief, yang mencakup fear, worry, afraid, kekhawatiran, takut. Yang kedua adalah guilt, rasa bersalah, rasa tertuduh. Supaya kita tidak merasa bersalah, supaya kita tidak merasa tertuduh, maka kita taat. Supaya kita tenang. Yang ketiga adalah kita taat untuk get something. Dalam kehidupan kita ini punya banyak keinginan loh. Kita lihat yuk 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya jadi ingat mengenai pola asuh. Ada orang tua yang otoriter, suka menghukum, membuat anak menjadi takut dihukum, dan itu membuat kita memandang Tuhan yang suka menghukum kalau kita nggak taat. Tapi ada orang tua yang suka memanjakan, apa-apa dikasih, permisif. Sehingga anak menjadikan orang tua sebagai tempat untuk meminta-minta. Dan tanpa sadar hal ini tertanam, dan anak menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk meminta-minta. Bukankah bagaimana anak mengenal tentang Tuhan pertama kali? Dari pola asuh orang tua.
Sehingga pada saat ikut Tuhan, datang kepada Tuhan, tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu, menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta. Ada lagi nih pola pola asuh yang lain. Saya jadi ingat juga karena latar belakang kepercayaan leluhur. Dulu saya sering melihat papa dan mama itu sembayang gitu ya, lalu mempersembahkan sesuatu, ada altar yang dipersembahkan, barang, makanan. Lalu saya tanya kepada papa dan mama, untuk apa kasih persembahan seperti itu? Lalu papa dan mama bilang, ya kita mempersembahkan sesuatu kepada dewa-dewa supaya kita diberkati, supaya dewa-dewa seneng, lalu kita diberkati. Tanpa sadar, itu tertanam loh di dalam pemikiran saya. Oh, jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada yang ilahi adalah supaya yang kita sembah itu senang, lalu kita akan mendapatkan apa yang kita minta dan diberkati. Itu yang tertanam di masa kecil saya. Tetapi tanpa sadar itu terbawa sampai dewasa. Bahkan pada saat saya ikut Tuhan, hidup dalam kekristenan, itu mempengaruhi cara pandang saya terhadap Tuhan. Jadi saya punya cara pandang dan pengenalan terhadap Tuhan yang kurang tepat akibat pengalaman atau mungkin hal-hal yang tertanam di masa kecil ataupun akibat masa lalu. Sehingga walaupun saya menjadi orang Kristen, saat teduh, ketika saya saat teduh, ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, bahkan saya taat, tujuannya adalah supaya saya mendapat berkat, supaya semakin diberkati, supaya mendapat mujizat, supaya Tuhan menjawab doa-doa saya. Kalau kita punya dasar seperti ini untuk taat kepada Tuhan, makanya kenapa banyak orang Kristen yang bisa kecewa ketika satu doa belum dijawab. Ada 1000 kebaikan Tuhan, mudah dilupakan hanya karena satu doa yang nggak dijawab, ataupun satu ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa ada banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena doa-doanya nggak dijawab. Kenapa? Karena saat taat, dia berharap sesuatu. Sehingga di dalam hubungannya dengan Tuhan, itu adalah hubungan yang transaksional. Fokusnya untuk mendapatkan kebutuhan diri sendiri, untuk mendapatkan solusi atas masalah, untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan posisi, untuk semakin diberkati, bahkan juga mungkin supaya semakin disayang Tuhan, dan supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kita bisa punya pemikiran bahwa kalau kita semakin taat, Tuhan akan semakin sayang dan semakin berkenan. Padahal pada saat kita masih dalam hukuman, Tuhan pun sudah sayang dan mengasihi kita. Mata Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan sudah tertuju dalam kehidupan kita terhadap diri kita. Nah, ini biasanya karena kita juga dibesarkan oleh orang tua yang memiliki kasih yang bersyarat. Sebagai contoh, orang tua yang memiliki kasih yang bersyarat. Kalau kamu nih nilainya 100, wah kamu tuh anak papa, anak mama. Kalau kamu nilai 100 luar biasa. Sehingga ini tertanam bahwa sebagai seorang anak akan semakin disayang kalau mencapai sesuatu. Kemudian menjadi seorang anak tuh akan merasa diterima kalau mencapai standar tertentu seperti yang orang tua inginkan. Kalau misalnya nilainya 50, maka papa dan mama setengah sayang. Kalau saya gagal dan nggak bisa melakukan sesuatu, maka papa dan mama nggak sayang. Dan ini juga yang tertanam pada saat kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, ataupun taat kepada Tuhan. Saya jadi ingat banget. Saya ini, walaupun saya pernah, istilah gini, pada saat saya mengikuti Kristus, di dalam kekristenan, saya baru sadar belakangan bahwa ternyata saya ini nggak yakin akan kasih Tuhan atas diri saya. Padahal di firman Tuhan jelas banget Tuhan itu mengasihi, kemudian Tuhan itu menebus dosa saya. Secara pemikiran saya tahu, tetapi secara hati saya sulit mengalami kasih Kristus. Saya nggak yakin bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Karena apa? Karena saya merasa bahwa yang saya lakukan itu kurang baik,
saya masih merasa saya bisa salah, bukan bisa salah, saya sering salah, saya nggak cukup, saya nggak sempurna, bahkan saya membandingkan diri saya dengan orang lain, wah orang lain tuh lebih luar biasa, lebih taat, lebih kudus, lebih rohani, Tuhan pasti lebih sayang dia daripada sayang saya, dan bertahun-tahun saya bergumul tentang hal tersebut. Dan kenapa saya sulit merasakan hal itu? Karena ternyata pola asuh orang tua itu mempengaruhi. Dan saya sharing ini bukan untuk kita menyalahkan siapapun atau menyalahkan keadaan. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, maka pengalaman-pengalaman kehidupan kita bisa membuat kita memiliki cara pandang yang tidak tepat kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini kita jadi cek motivasi kita. Untuk apa kita mengikuti Tuhan? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita taat? Ada lagi untuk get something, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional yang kita tidak dapatkan, yang defisit di dalam diri kita. Sebagai contoh, karena saya besar dengan pola asuh, saya sebagai anak sulung saya dibandingkan, lalu saya dikritik. Sebenarnya itu tujuannya adalah baik buat saya untuk saya menjadi anak sulung yang bertanggung jawab. Karena saya dibandingkan, kemudian saya dikritik, lalu saya merasa menjadi seorang anak yang defisit akan penghargaan. Saya memiliki kebutuhan emosional akan penghargaan dan penerimaan tanpa syarat. Itu defisit di dalam diri saya. Kemudian pada saat saya ikut Tuhan, saya melayani, saya taat. Ketika saya melayani, saya komitmen, kelihatannya tampak luarnya saya taat. Lalu orang-orang, pemimpin rohani, melihat saya ini menjadi anak rohani yang taat. Dan mereka ternyata memuji saya dijadikan contoh. Lalu saya senang, dan saya semakin rajin, saya semakin taat, saya semakin komitmen, saya semakin rajin pelayanan. Tanda kutip, tampak luarnya baik, dan kelihatan anak yang taat, betul. Tapi ternyata pada saat saya taat, itu karena apa? Karena saya senang. Saya dihargai oleh orang lain. Kemudian saya diterima oleh orang lain yang tidak saya dapatkan di masa kecil. Bukankah ini sama seperti orang Farisi? Melakukan ketaatan, melakukan firman Tuhan, supaya tampak baik, tampak bagus, untuk menerima penghargaan dari manusia. Dan kita takut akan apa kata orang terhadap kita. Fokusnya bukan untuk Tuhan, tapi fokusnya untuk diri kita sendiri, ataupun kita takut akan manusia. Itu sebabnya bagaimana kita bisa memiliki ketaatan yang benar. Ingatlah, remember, kasih Tuhan. Itu sebabnya kita perlu merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu merenungkan kematian Yesus di kayu salib. Bagaimanapun keadaan kita, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita melakukan kesalahan, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita pernah gagal, kita pernah jatuh dalam dosa, Dia tetap mengasihi kita dan tidak pernah mengasihi kita. Ini adalah dasar dari kehidupan kekristenan. Kemudian, ingatlah siapa diri kita. Kita ini berharga, kita sudah ditebus. Ingatlah siapa Tuhan kita. Tuhan yang sudah mati di kayu salib, menebus setiap kita. Yang ketiga, ingatlah hidup kita ini menyenangkan siapa? Kita nggak bisa melayani dua tuan. Kalau kita ingin menyenangkan orang lain, apa kata orang, supaya dianggap baik oleh orang lain, maka kita bukan menyenangkan hati Tuhan. Ataupun jangan-jangan kita untuk menyenangkan diri kita sendiri. Untuk feeling good, merasa nyaman, tidak merasa bersalah, karena sungkan, nggak enak untuk berkata tidak. Itu adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kemudian juga kita taat karena takut dihukum atau takut kehilangan sesuatu. Karena kita takut kehilangan sesuatu yang kita suka. Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan.
tetapi karena untuk supaya tidak terjadi apa-apa pada kita. Itu fokusnya adalah pada kita juga. Atau kita taat untuk get something. Itu adalah fokusnya kepada kita lagi. Untuk mendapatkan apa yang kita mau, jawaban doa, dan sebagainya. Siapakah yang kita senangkan? Tuhan, orang lain, atau diri kita sendiri? Jadi ketaatan yang benar itu adalah gospel center. Saya mau tutup dengan satu cerita. Dan mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara dan teman-teman seringkali mendengar cerita ini. Tapi biarlah malam hari ini kisah tersebut mengingatkan kita kembali betapa besarnya kasih Tuhan buat setiap kita. Dan apa dasar dari kita hidup taat kepada Tuhan. Di satu kota ada seorang raja yang memimpin kerajaan dengan bijaksana. Pada saat dia memimpin kerajaan, dia menjadi seorang raja di mana rakyatnya, kemudian juga orang-orang dalam kerajaan tersebut itu taat pada aturan. Sehingga kerajaan itu hidup dengan damai. Lalu raja ini adalah raja yang tegas. Karena raja ini adalah raja yang adil. Apabila ada seseorang yang melanggar aturan, maka orang tersebut akan dihukum. Apabila seseorang melanggar aturan yang signifikan, yang berat, maka dia dihukum mati. Itu sebabnya di kerajaan tersebut hidup dengan tentram. Kebanyakan orang taat kepada aturan. Satu hari ternyata anak dari sang raja melakukan banyak kejahatan, kemudian melakukan banyak kesalahan yang melanggar aturan. Dan menurut peraturan di negeri atau kerajaan tersebut, anak ini harus dihukum mati. Sang raja mengalami dilema. Dia adalah raja yang adil, raja yang bijaksana. Dan dia berpegang kepada aturan. Tapi saat itu yang melanggar aturan adalah anaknya sendiri. Mau nggak mau, menurut peraturan kerajaan, anaknya harus dieksekusi dengan hukuman mati. Di malam sebelum eksekusi, dia mengunjungi anaknya di penjara. Lalu dia berbicara kepada anaknya, kemudian dia mengatakan betapa dia mengasihi anaknya. Lalu sang ayah menukar baju hukuman dengan sang anak, dan dia mengenakan baju hukuman yang seharusnya dikenakan oleh anaknya. Dan dia menutup kepalanya. Dan pada saat eksekusi datang, gak ada yang tahu bahwa sebenarnya yang dieksekusi mati adalah sang raja. Nah, pada saat sang raja mati menggantikan anaknya yang seharusnya anaknya dihukum mati, maka anaknya akan bebas, betul? Pertanyaannya, setelah anaknya sadar bahwa seharusnya dia yang dihukum mati karena kesalahannya, tetapi ayahnya karena kasihnya kepada dia, lalu ayahnya mati menggantikan dia, sehingga dia bebas dari hukuman. Apakah sang anak akan menyia-nyiakan kematian ayahnya? Apakah sang anak akan terus-menerus hidup di dalam dosa, di dalam kejahatan? Dan pada saat anak itu memperbaiki kehidupannya, apa yang memotivasi? Karena dia sadar, dia dikasihi oleh ayahnya. Dan karena kasih ayahnya yang begitu besar, dia akhirnya memiliki kehidupan yang baru, bukan menjadi orang yang terhukum. Dan pada saat dia berubah, dia menjalankan kehidupan yang baik, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena rasa bersalah, tapi karena dia sadar, dia orang yang dikasihi, karena dia dikasihi terlebih dulu. Bukankah demikian di dalam kehidupan kekristenan? Kita taat, melayani, mengikuti Tuhan, karena kita sadar kita sudah dikasihi. Injil Kristus yang menjadi dasar kehidupan kita. Dan yang menariknya, di dunia ini ingin memperbaiki perilaku supaya orang memiliki perilaku yang baik, behavior management. Caranya apa? Dengan memberikan aturan, hukum, dan aturan.
Tetapi seringkali, bukan seringkali, semua orang ketika tahu ada hukum dan aturan, karena daging, kecenderungan manusia untuk berbuat dosa, maka cenderung untuk melanggar aturan dan hukum yang tertulis betul, karena memang dasarnya manusia itu sulit untuk hidup sesuai aturan. Tetapi kalau ayah tadi mati untuk anaknya, Yesus mati untuk kita. Yesus nggak meninggalkan kita, tapi dia menyertai kita dengan memberikan Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan kita. Dan Roh Kudus itu yang akan mentransformasi hati kita, pikiran kita, mentransformasi hidup kita dari dalam diri kita, yang akan memampukan kita untuk mentaati hukum-hukum Allah, mentaati perintah Tuhan, bukan dengan kekuatan, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itulah yang dinamakan anugerah. Saya mengajak kita semua hari ini merenungkan, pada saat kita taat karena kita sudah menerima kasih Kristus, dan bentuk ketaatan kita karena kita mengasihi Dia. Dan kita juga menyadari bukan dengan kekuatan, karena gak ada yang bisa menyombongkan diri, tetapi karena Roh Kudus yang mentransformasi kehidupan kita, memampukan kita untuk hidup berdasarkan firman Tuhan dan menghasilkan buah roh. Dan tujuan kita taat dan hidup berdasarkan firman Tuhan untuk apa? Untuk kita menjadi terang, menjadi saksi, supaya orang lain bisa melihat Kristus hidup dalam diri kita, dan banyak orang dimenangkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Tetapi kami hidup dalam ketaatan dengan kesadaran karena kasih Kristus, karena Injil Kristus yang sudah menebus dosa kami, yang mengasihi setiap kami, dan pada saat kami taat, sebagai bentuk respon kasih Kristus kepada kami, maka kami meresponinya dengan ketaatan kepadamu. Dan kami berdoa, kami nggak bisa taat dengan kekuatan kami. Biarlah kami boleh terus hidup bersandar kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, memampukan kami untuk kami bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya malam hari ini.